yang penting itu ini sih, nggak penting kameranya apa dulu sih. Yang penting skill dulu lah. Skillnya dulu ya yang Dulu lah. Dari dulu saya ngecap juga pakai Fuji aman sih ya. Tapi masih hidup kan? Masih hidup. Masih hidup. Klien pun juga nggak terlalu ini APS atau full frame, sebenarnya mereka kan dengan mata klien tahu ya, nggak tahu ini foto itu dihasilkan dari kamera apa itu nggak begitu tahu ya. Yang penting hasilnya aja. Kita kan tugasnya itu ini loh apa? Bukan masalah ini APS apa full frame. Nah, tapi untuk nangkep momennya itu loh. Kita kembali ke basic lah. Kalau kita salah nangkep momennya kan mau pakai full frame, mau pakai APS kan sama aja. Ya kan? Mas, kameranya apa? APS banyak. APS atau full frame itu ada ya? Banyak. Dan kalau kita bilang APS itu kayak gimana ya? Enggak. Biasanya aku bilang gini sih. Emang kenapa, Kak? Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Pak Lumpiang, Pak. Sini, Pak. Weh, mantap. Wih, Fuji nih. Fuji X Pro 2. Ya, seneng modelnya sih. Keren. Kayak klasik gitu. Kan Iya, keren. Tapi kalau warnanya hitam aja, nggak ada warna lain. ada warna ini. Warna apa ya namanya ya? Titanium itu loh. Oh, silver gitu ya. Oke, selamat pagi guys. Kita berjumpa lagi dalam acara Yang Penting Podcast. Ulang. Ya. Kita bertemu lagi dalam acara Yang Penting Podcast. Nah, kali ini kita ditemani sama member BPJ juga, namanya Motogan. Sapa dulu dong, sapa. Halo, selamat pagi teman-teman BPC. Perkenalkan, nama saya Ganang ya. Tapi mungkin teman-teman nggak tahu sih nama aslinya. Mungkin lebih kenalnya nama brand saya ya, Motogans. Cuma satu aja ada? Satu aja sih. Ada 3 akun sih sebenarnya. Banyak banget. Jadi yang satu itu khusus untuk foto villa interior gitu. Oh, interior juga. Ngambil interior juga. Ngambil. Foto villa interior itu namanya Motovillas. Ada satu lagi khusus untuk ini, untuk foto bikini. Oh, gitu. Untuk foto bikini ada lagi sendiri. Itu privat apa enggak? Enggak. Jadi memang khusus untuk bikini lah. Jadi nggak enak lah kalau misalnya foto bikini aku campur ke ini kan, ke kerjaan Motogan kan. Bahaya, ntar sepi ntar. Siap. Oke, itu dia perkenalannya. Dan podcast kita pagi ini kita disponsori oleh Sinar ya. Udah pasti Sinar, thank you udah support kita selalu. Ini mic-nya ini bagus banget, kemarin juga pakai. Karena ini jelas banget suaranya sekarang. Kadang ditaruh di di leher, jadi kedengeran banget suaranya. Ya, bagus. Dan ini sebenarnya anginan loh, anginnya keras banget. Angin kenceng nih. Masuk angin ya abis ini nih. Masuk angin benar. Ini makanya ini kita ada tolak anginnya juga. Thank you Sinar Foto, keren banget. Makasih, ini Sinar Foto. mic-nya. Terus ada apa lagi, kita disponsori oleh ini Lumpia. Lumpia di Pantai Sanur. Jadi pagi ini kita lagi ada di Pantai Mertasari. Mantap. Ya. Gimana sih story-nya gini dari Motogan itu sendiri? Mungkin bisa diceritain sedikit. Story-nya mungkin ini ya, hobi ya. Hobi itu awalnya ya hobi aja sih. Kamera pertama aku tuh Canon M100. Oh, Canon. M100. Oh, yang kecil itu ya, yang putih itu. Soalnya emang nggak suka kamera gede kan, lagi pula juga hobi kan. Itu waktu COVID kayaknya, nggak salah, pertama beli kamera tuh. Terus ikut mengenal foto waktu COVID. Waktu COVID. Oh, COVID. Nah, ya waktu itu ikut sempet ini kok, huntingnya kayaknya cikal bakal BPC lah waktu itu. Oh ya. Nah, itu tuh hunting pertama, itu ikut. Gitu. Ya habis itu posisi masih kerja sih. Masih kerja, terus habis itu ya ikut-ikut hunting, collab gitu kan, collab sama putra-putri sekolah gitu. Oh, gitu. Kayak gitu-gitu. Oh, dulu di Badang apa? Oh, sales.
Sales obat. Sales obat. Sama kayak ini. Farmasi. Farmasi. Oh, sama kayak istri Iya, saya iya, dulu iya, ya. Sama-sama. Farmasi. Oh, berarti di sela-sela itu suka hobi foto gitu. Sekarang udah full foto. Udah Pak. full time di foto ya. Full time foto. Udah lama. Aku tuh udah, Memutuskan untuk full time itu gimana ceritanya? Aku tuh udah Kan berat banget biasanya. Iya. Biasanya kita buat yang baru-baru itu biasanya dia kalau udah kerja susah banget buat memutuskan untuk full time di fotografi Iya sih. itu. Ya, Gimana? Apa yang membuat? Aku tuh lupa sih terakhir gajian kapan ya. Mungkin sekitar 1,5 tahun apa hampir 2 tahun lalu lah. Terakhir kali gajian ya dapat gaji ya. Itu. Kok kadang gini loh. Kadang waktu aku kerja itu ada job gitu, nggak bisa ngambil gitu loh. Terus makin lama makin banyak. Tapi tunggu dulu, maksudnya lihat dulu misalnya 4 bulan apa 6 bulan lah. 6 bulan hitung-hitungan ya. Iya lah, 6 bulan. Kalau misalnya udah sama apa lebih gitu dan itu rutin ya, itu baru berani lepas. Belum. Itu kalau belum rutin nggak berani lah. Belum rutin ya, belum balance Settle, ya. Ya, kalau dari waktu kan memang fleksibel ya, lagi pula saya kan iya, kerjanya juga nggak lama kan, memang nggak ngambil job yang durasinya lama-lama gitu loh. Itu paling ngambil sejam 2 jam udah. Kalau nyales kemarin Full time. Full time. Dari Full pagi sampai time. malam. Pagi sampai malam. Makanya gini ya, maksudnya kan dulu kerjanya kayak gitu ya, meskipun duitnya lumayan, cuma kerjanya tuh pagi siang malam gitu loh. Jadi kalau menurutku sih kerja 1 jam 2 jam enteng lah. Iya, Pulang tidur ngedit, besok beres, pulang tidur ngedit beres gitu. Banyak tidurnya berarti. Oh iya. Banyak ngedit. Banyak ngedit. Berarti kalau sebulan itu bisa sampai berapa jobnya? Nah, Lumayan. hitung lah. Maksudnya berapa klien gitu? Ya berapa kali ngejob, berapa kali? Oh ya. 30 20 lebih lah. 20. Wih, 20 guys. Jadi 30 lah. Hah? Bisa lah 30. 30 ya? 20 tuh minimal lah. minimal. 20 minimal. Itu guys. Jadi kalian jangan ragu lah. Jangan ragu lah, tetap jadi PNS aja. Oh jangan, biar dikit saingannya ya. Ini saingannya. Itu kan dari hal yang paling dinikmati di dalam fotografi itu kan fleksibel ya. Fleksibel. Jadi waktu ketemu banyak orang suka sih. kalau misalnya aku nih pengen belajar foto dapat job terus biar nggak bingung di lapangan itu apa yang perlu dipersiapkan gitu dari segi kalau misalnya benar-benar ini ya benar-benar pemula ya gini aja misalnya kita ada session di Sanur nih misalnya kalau benar-benar pemula mendingan survei lokasi dulu lah. survei dulu ya Survei lokasi dulu, cari spot-spotnya, terus apa ya, nyiapin mungkin lensa apa yang cocok ya. ya. Paling gitu sih. Itu aja sih. Pose-posenya gitu. Pose-posenya ya di screenshot dulu, nanti kalau bingung baru tunjukin dah, gitu aja lah. Yang penting kita nggak kelihatan. Tunjukin. Di grup ada pertanyaan nih. Nah, dari Iputu Anggata Radita nih dari Om Pem. Tanya dong Om, tips direct klien Oh, family kalau tidak mood. Nah, itu gimana ini? oh derek ini maksudnya biasanya family, direct. direct. Bukan derek, mobil derek gitu. Derek ya. Direct. Mobil direct. Foto family kan memang agak-agak gimana ya? Mungkin kayaknya memang gampang lah kayak gitu. Sebenarnya itu susah sih foto family, apalagi anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Iya. Masih kecil-kecil. Kalau aku sih biasanya kenalan dulu sih sama anaknya. Ya kita meskipun kita orangnya cool gini ya, tapi ketemu anak-anak ya kita harus pura-pura lucu lah ya. Kita pura-pura lucu lah. Ya deh, namanya siapa gini. Ya kita berbuat hal konyol dikit lah. Yang penting dia seneng kan. Nah, kayak gitu. Kalau kita nggak bisa komunikasi sama klien kan juga klien jadi kayak gimana gitu, ini apa sih Iya, gitu. iya. Klien kan juga ada beberapa tipe lah ya. Ada yang memang kaku banget, ada yang nggak bisa romantis, ada yang kaku banget. Kalau kaku banget ya kita kasih inilah apa namanya pose yang simpel gitulah. Jangan yang susah Jangan yang susah gitu. Ntar kan bad mood takutnya kan. Kok disuruh gini-gini. Udahlah, kita memang fotografer tuh emang harus gini sih. Harus apa ya? Harus lihat situasi lah. Oh, ini kliennya kayaknya kaku nih, nah, gitu. Oh, ini kliennya happy, bisa disuruh apa-apa enak gitu sih. Kalau enggak ya kita mulai dari ini aja dulu,
pose yang simpel-simpel dulu lah. Habis itu kalau mereka enjoy baru mungkin disuruh yang susah-susah. Ya, kalau moodnya udah kelihatan bagus, jadi Ya. kita lihat dulu. Kalau misalnya moodnya jelek ya kita agak-agak apa nyari aman lah dulu. Nyari aman dulu mendingan. Nyari aman dulu. Ini kan kemarin itu ada yang bilang kalau kita sekalian di bisnis ini mending full frame lah gitu. Jangan, kalau APS-nya jangan nanggung lah, sekalian masuk. Sekalian Itu full kalau ya sekalian kalau menurut Om kayak mana yang pengguna APS? Kalau pemula itu, kalau menurutku sih yang penting itu ini sih, nggak penting kameranya apa dulu sih. Yang penting skill dulu lah. Skillnya dulu ya yang di Dulu lah. Ya minimal punya kamera, terus punya lensa 35-50 udah cukup lah. Ya intinya mulai aja lah, Mulai aja lah. entah gearnya. Nah, gearnya apa aja. Kan namanya juga berproses ya, jadi Ya. entah mau gearnya jelek, gearnya bagus, kita start aja dulu buat Ya, cari cuan. ya mulai aja dulu lah. Mulai aja dulu. Kan kita nggak tahu perekonomian orang kayak gimana. Benar. Jadi kemarin yang bilang Yang bilang PST itu enggak lah. Oh, iya. Dari dulu saya ngecap juga pakai Fuji aman sih ya. Tapi masih hidup kan? Masih hidup. Masih hidup. Nggak sekarat kan? Nggak. Dia pakai APS itu kayak ada yang kurang kayak. Aman. Jadi selama pakai Fuji ya mungkin hampir 2 tahun itu nggak pernah ada komplain sih. Klien itu bukan kayak fotografer loh. Maksudnya klien yang penting kan fotonya itu bagus gitulah ya. Dia nggak mikir masalah dimensinya gini, kerapetan fotonya lah, apa ketajamannya enggak lah. Yang penting fotonya dia masih berbentuk orang gitu aja kayaknya udah cukup lah. APS-C aman. Kalau Fuji kelebihannya kan emang enteng lah, terus bentuknya juga bagus kan ya keren lah. Terus Keren dipandang. ya ini ya. enak-enak dilihat lah ya. Terus kalau kita foto model gitu kan, foto model cekrek, kita tunjukin tuh pede kita. Oh, ini loh kak, ini, wih bagus banget kak. Nah, Oh berarti hasilnya itu udah langsung jadi. bagus Ya banget anggap aja lah 80% jadi lah. Oh, 80% ya. Udah 80% jadi lah. Jadi foto cekrek tunjukin ke klien, ke model atau siapa, kita pasti bagus banget kak, belum diedit juga bagus. Udah gitu. Menang Tapi angka bagus aja. juga ya buat nggak usah diedit aja dah langsung aja Nggak usah kasih ke diedit. klien. Nah, itu bagusnya gini, kalau misalnya kita dapat dokumentasi lah, dokumentasi Iya, apa benar, tour benar. kan, Oh. itu kalau menurut saya sih enakan pakai Fuji sih. Iya ya benar ya. Saya kok mikir ya kalau tur family gitu Dokumentasi nggak ngapain perlu- pakai yang mahal? Iya ya. Ya kan? Gini ya, kan APS-C atau full frame kan ada keunggulannya masing-masing ya. Mungkin kalau dari bokeh misalnya ya, atau dimensi mungkin menang full frame. Jadi emang lebih dramatis sih fotonya. Nah, tapi kalau APS-C sebenarnya nggak masalah sih. Klien pun juga nggak terlalu ini APS-C atau full frame, sebenarnya mereka kan dengan mata klien Tahu ya, nggak tahu ini sebenarnya. foto itu dihasilkan dari kamera apa nggak itu nggak tahu. begitu tahu ya. Yang penting Tahu. hasilnya aja. Yang penting gitu. hasilnya mereka bagus, udah cukup lah. Tapi nggak masalah ya buat pemula itu ya. Kita start di APS-C APS-C nggak itu masalah. nggak masalah ya. Yang penting skill aja, perkuat di skill. Ya, sebenarnya kita kembali lagi lah, maksudnya kembali lagi di apa ya? Di fotografi lah, kita sebagai fotografer kan. Kita kan tugasnya itu ini loh apa? Bukan masalah ini APS-C apa full frame. Nah, tapi untuk nangkep momennya itu loh. Kita kembali ke basic lah. Misalnya ada family, misalnya dia lagi gendong anaknya gini, misalnya kan gini. Kalau Iya. kita salah nangkep momennya kan mau pakai full frame, mau pakai APS-C kan sama aja. Iya. Ya kan? Sama aja, mendingan kita lebih apa ya? Kita lebih nangkep momennya. Iya, lebih baca situasi ya. Jadi kalau aku sih yang penting itu fotografer tuh nyari momennya, nyari posenya, terus mungkin mana yang angle-nya mana yang bagus, yang cocok gitu sih. Itu sih. Push. Jangan kan gitu. Kemampuan. Misalnya couple atau family lagi jalan gitu ya. Kalau aku ngeliat sih memang. Jadi maksudnya kakinya tuh nggak bagus gitu loh. Lagi jalan kan random kan memang. Nah, tapi fotografer kan harus nyari mana yang kakinya bagus. Nah, kadang-kadang ada fotografer tuh yang kakinya lagi ngangkat gini itu ya disikat sekalian kan, maksudnya di post lah, dikasih ke klien gitu kan. Kalau menurutku sih kurang bagus. Mana yang sekiranya ini momennya, ini momen bagus nih. Oh ini anak ini mau lari. Oh nanti ini lari, nanti dia bakal gini, bakal gitu. Nah, gitu sih. Oh, komposisi. Komposisi sih. Pernah nggak gitu ke klien gitu
sebelum di Sebelum di link gitu, Mas, kameranya apa? APS-C apa? Banyak. APS-C atau full frame Iya, itu? Ada ya, ada. banyak. Dan kalau kita bilang APS-C itu kayak gimana ya? Enggak. Biasanya aku bilang gini sih. Emang kenapa, Kak? Langsung gitu. Ya, emang kenapa, Kak? Enggak sih, pengen tahu aja. Oh, Terus ya talis lah kameraku ini mau pakai yang mana. Oh enggak sih, Kak, pengen tahu aja gitu. Aku nggak tahu sih, makanya aku nanya kan, kenapa, Kak, gitu kan. Sebelum aku jawab, emang kenapa, Kak? Gitu. Ya sih, daripada aku Kan nanti APS-C juga harganya juga nggak murah. nggak murah gitu. Tenang aja. Harganya juga yang ya mahal juga buat. Ya, mungkin klien itu dia kan mungkin lihat iklan, oh kalau pakai ini tuh hasilnya bagus, kalau pakai ini mungkin gitu sih. Kayak gitu. Taskar langsung sih biasanya. Emang kenapa, Kak? Emang kenapa? Yang penting kan dia lihat portfolio kan. Ya, yang penting portfolio. Dan portfolionya oke, dan pitchingnya juga oke kan. Ya, soalnya kadang ada sih pernah pakai kamera apa, Kak? Oh pakainya, Kakak sukanya pakai apa? Tak bilang gitu. Kakak sukanya pakai apa? Pakai kalau Fuji gimana? Oh iya, kebetulan Fuji, ya untung lah. Pas ya. Pas. Karena guys, ini saya minum ini deh. Acara ini disponsori oleh Tolak Angin. Kita kan orang pintar, Om ya. Ya, orang pintar. Makanya- Gak, ini emang ini apa? Teman sejati fotografer nih. Yang fotografer outdoor kan. Nah, Lalu ada ini juga fresh care semua. Nah, terus apalagi kelebihannya dari APS-C? Kita bantai yang kemarin bilang APS-C full frame itu pemula itu harus full frame. apalagi ya, enteng lah. Terus pakai APS-C kan udah gambarnya nggak terlalu berat juga lah ya kalau mau diedit kan. Kayak gitu. Enteng, keren lah kalau dibawa-bawa. Ya dari segi tampilan itu kayak vintage banget ya. Kayak vintage. Old school, apa namanya? Plastik. Kamera, Keren banget. kamera film. Jadi kayak orang kaya ya, Om? Nah, ini emang beli ini memang bukan buat foto. Bukan buat gini properti. Ya apa yang kalian punya aja lah. Yang punya. Kalau punyanya APS-C ya gas. Kalau Gas. punyanya full frame ya gas. Jangan rasis lah. Jangan rasis lah. Boleh, yang penting bisa dimanfaat cuan juga ya. Yang penting bisa jadi cuan kan. Cuan, ya bener. Apa sih yang menjadi kendala-kendala bagi pemula untuk memulai bisnis fotografi itu sendiri? Itu nggak cuma melulu moto aja sih sebenarnya. Ngomong sama klien kan. Ngomong sama klien gimana cara mencarikan suasana gitulah, kayak gitu-gitu. Terus misalnya belum punya kamera ya kan. Belum punya kamera, belum punya lensa. Ya, banyak faktornya sih. Tapi kalau misalnya Belum punya lensa itu bisa minjem ya? Minjem sama teman yang bisa. Yang penting kita tahu aja lah teman-teman mana yang lensanya lengkap gitu. Pak, bisa dipinjam Bisa gitu. dipinjam. Oh, ini punya 50, aku pinjam sama ini. Iya. Jadi nggak usah beli lensa. Nggak usah, memanfaatkan teman gitu. Ya kalau nggak punya kamera kan bisa nyewa. Ya nyewa dulu lah ya. Kalau misalnya nggak punya. Banyak ada nyewa ya, bisa. Ya kan sekarang udah banyak kan persewaan gitu. Ya meskipun nanti fee-nya kepotong lensa, sewa lensa ya kangguin lah. Yang penting kan tetap masih ada lah. Ya. Nggak rugi-rugi amat lah. Kayak gitu. Ya lebih banyak positifnya lah. Dapat portfolio, ketemu klien, ketemu relasi, dibayar lagi. Ya intinya inilah positive thinking aja lah. Positive thinking aja. Gas aja lah dulu lah. Gas dulu, nanti lama-lama biasa sih. Ya intinya nggak usah banyak mikir. Jadi kalau kalian mikirnya nggak punya lensa, nggak punya kamera, tapi ada niat, udah gas aja. Bisa nyewa, bisa minjem di teman. Nah, itu yang paling penting. Kita berteman itu harus saling bertukar. Teman yang lebih itu, misalnya ini ada kelebihan apa gitu, kita harus manfaatkan ya. Kayak gitu nggak? Betul. Ya nanti beliin aja martabak gitu kan bisa. Beliin bir gitu ya, beliin martabak. Nah itu guys, jadi kalian kalau
punya teman itu ya dimanfaatkan lah, jangan dikasih timbal balik lah. Ya. Nah ini Om, ada pertanyaan dari Elfrog Media ini. Apa dopingnya bisa absen pagi, absen siang, dan absen malam? Wih, ini absen pagi, absen siang, dan malam. Udah gimana Om? Itu Ya apa ya? Ya kan lagi pula kerjaku kan cuma sejam-sejam lah ya. ya, Ya. oh pagi sejam. Ya, pagi sejam, mungkin siang nanti siang sejam moto apalah, moto villa mungkin biasanya siang kan. Terus sore mungkin family lagi sejam kayak gitu. Ya habis ngecat tidur lah. Intinya tidur ya. Apa ya, harus balance lah ya. Intinya ada cuan gitu, semangat. Iya, kan tinggal ditempel aja. Masuk tolak angin sih Bang. Tolak angin. Tapi emang kalau misalnya apa namanya ya, misalnya pas musim-musim kredit ya, itu kan bisa aja nih, misalnya hari ini misalnya 2-3, besok lagi ada 2-3, besok lagi 2-3 kayak gitu, ya lama-lama emang tepar juga emang. Tepar juga. Tepar juga. Kita fokus aja lah ke ini apa? Ke diri sendiri Harga lah. diri kita sendiri ya. fokus Harga aja. diri lah. Ya, kalau nggak mau ya udah. Oh, iya. Kalau nggak mau ya udah, nanti ada teman saya kok yang ini. Ada teman saya. Nah, kan misalnya kita kan pasti ada, maksudnya Iya. kalau harganya kita nggak masuk, aku ada kok kalau mau sama temanku, maksudnya Temanku ya. tetap kita dapat inilah share lah. Itu caranya. Commission fee. Kemudian ya pajak. Pajak. Buat pajak. Gitu Ya sih. gitu. Jadi nggak masalah ya, dalam dunia apapun, di market apapun ya, yang Pasti namanya ada lah. perharga juga ya tetap pasti ada gitu. Mau jualan lontong pun, mau jualan apapun tetap ada. Pasti Gitu. ada. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah, nggak usah terlalu diributin. Yang penting kita fokus ke harga diri kita sendiri Nah, aja. fokus diri gitu. sendiri aja. Kalau nggak bisa, nggak masuk ya bukan jodohnya lah. Ini pertanyaan sama-sama terus nih, berarti Apa nih? ditanya dong dari Agus Dwi Daksina nih. Aduh. Tanya dong gimana caranya biar nggak punya hari libur, nggak punya hari libur, Om. Biar tiap hari ngantor pagi, siang, sore udah kayak. Ini saya emang belum dapat core-nya banget nih dari Om Motogan ini. Ini semua orang bertanya kayak gitu nih, Ya. dari job itu kenceng banget gitu loh. Nih, aku belum dapat core-nya kalau dari segi gini, Aku nggak tahu jawabannya ya. masih standar banget Iya, ya. iya. Aku juga nggak tahu sih. Maksudnya gini loh. Itu kayak ngalir aja gitu loh. Jadi aku nggak ada tips dan trik apa sih. Ada ngalir aja gitu. Ngalir aja. Dari marketing itu nggak ada apa-apa? Enggak. Nggak ada. Kayak misalnya Instagram Ads tuh. Ada Instagram apa namanya? Oh iya. Aku nggak pernah pakai tuh. Nggak pakai? Oh, nggak pakai juga? Justru aku takutnya kalau pakai itu malah aku nggak pulang-pulang ntar. Ya bukannya gimana sih, tapi ya disyukuri lah ya maksudnya. Iya. Yang penting aku bisa ngambil ya aku ngambil. Gitu sih. Oh. Ya aku juga nggak ngerti sih kok bisa gitu. Mungkin dari bawaan sales itu ya, kemampuan. Oh iya, pasti itu dah. Ya bawaannya ada lah. Ada bawaan sales lah. Bawaan sales itu ya. mungkin. Pitchingnya manis-manis ya. Nah kalau menurutku sih gini, iya sih. Maksudnya kan aku udah lama nyales kan, jadi gini. Kalau klien DM nih aku nih inbox nih, nanya kan gini. Aku selalu berusaha untuk deal di situ. Deal waktu pertama kali DM tuh. Terus deal gitu terus sih. Jadi nggak yang Wah, iya ya, sering banget kalau kita lempar harga itu orang, saya pelajari dulu Kak. Saya tanyakan dulu, saya gini. Emangnya ulangan umum nih, saya pelajarin. Nanti dikasih rapot ya. Setelah saya pelajari, saya nggak jadi. Saya timang-timang. Setelah saya timbang-timbang, saya nggak jadi ngambil Kak. Gitu. Nah itu kemungkinan dealnya itu seberapa itu kalau menurut yang saya pelajari dulu lah, saya enggak. tanya pasangan dulu lah. Gini. Biasanya sih tak lihat kan, bukannya gimana sih, profilnya dulu lah. Oh IG-nya orang ini, kayaknya ini nggak akan deal nih. Ini. Oh gitu ya, sampai segitu ya? Itu gimana? Udah hafal, nggak tahu sih, feeling. Dilihat dari apanya gitu profilnya? Feeling sales lah itu. Oh feeling ya? Oh, feeling. Jadi kalau misalnya ini kayaknya nggak tahu sih ya, pokoknya mungkin ketikannya kayaknya tak kasih susuk kayaknya. Oh, jadi susuk kan? Beli susuknya di mana? Di jempol gitu. Oh ya, oke gitu sih. Oh makanya dilihat dari profil klien itu sendiri ya. Oh berarti kalau profilnya kayak, oh ini kayaknya
mentereng ini gitu ya. Nah, kayaknya mentereng terus Oh ini. iya benar ya. Karena setiap orang itu punya maksudnya punya budgetnya buat diri mereka sendiri ya, buat Benar. kebutuhan kebutuhan dokumentasi ini mereka punya budget Ada budget. sendiri dan itu harus disesuaikan Sesuai, ya. Benar ya? iya. Kalau nggak gitu ya Iya. susah ya. Ya mungkin gitu sih. Ya mungkin kita ramah lah di chatnya ya. Mungkin kebiasaan ini ya, gombalin cewek ya. Oh ya kak, oke kak tanggal segini, tanggal segini. Itu sih. Nggak ada trik apa sih. Nggak ada trik gitu ya. Oh, dari Paling dari di awal itu. Di awal Habis itu harus maksimal. Ya, terus waktu sesi foto tuh yang penting kita apa ya? Ya kita bikin mereka happy lah, berkesan lah. Yang penting berkesan. Terus fotografer pun kalau menurutku sih nggak melulu masalah foto aja. Kalau kita diajak ngomong apa ya kita harus nyambung. Itu sih menurutku. Kebetulan aku kan bekas sales ya, jadi aku tuh udah biasa gitu ketemu orang yang asing. Dia mau ngomong masalah politik boleh, mau ngomong masalah ini boleh, terserah. Gitu aku ya? nyambung sih, kayak gitu. Mau dia ngomongin calo tanah gitu. Kalau tanah, iya. Pokoknya gitulah. Pokoknya dari mana kak? Oh dari sini nih. Oh iya kan gini. Oh ya. Liburan kemana aja kemarin? Gini. Oh di sana gimana? Gini ya. Itulah basa-basi busuk. Basa-basi busuk. Tips biar punya relasi yang bagus tuh kayak gimana sih? Apa ya? emang dari bawaan sebelumnya atau gimana? Enggak sih. Justru itu kan memang akun yang benar-benar baru. Jadi terpisah sama akun pribadi sih. Jadi memang orang-orang yang di sana tuh nggak kenal semua. Memang khusus untuk fotografi dari nol. Dari klien juga nol, dari teman-teman fotografer juga nol. Ya mungkin di awal tuh gini ya. Di awal itu kan sering hunting lah. Oh iya, sering hunting ya. Sering hunting. Sering berkomunitas lah ya, masuk BPC lah ya. Penting lah itu. Kalau enggak kan di enggak ada sana yang kita kenal. dapat relasi yang banyak ya. Bisa. Kalau enggak sama klien ya mungkin apa ya? Ya mungkin kita servis yang bagus aja lah. Nanti kan dia juga ini ke teman-temannya. Mulut ke mulut ya jadi. Tapi kalau menurutku sih dulu mungkin karena sering hunting sih, jadi sering masang foto rutin di Instagram gitu kan. Jadi portfolionya jalan terus ya. Itu apa lagi Om kira-kira dari segi marketing itu? Dari segi gini tren. Mungkin karena kita sekarang udah beda zamannya ya, jadi kita kan sekarang promosinya di medsos kan ya, kayak di IG atau di TikTok gitu ya. Bukan pakai flyer gitu, ya, tempel-tempel di pinggir jalan. Tapi ada kok masih aku lihat fotografer bilang. Itu siapa Om? Nggak tahu. Enggak. Di mana-mana tuh. Oh iya. Kayak Sembalnya. Iya. Ya itu ya bagus juga sih. Iya. Nah tapi kalau kita kan emang sekarang di era medsos lah ya, jadi mungkin kita harus rajin ini ya. Ngikutin lah ya, merajin bikin konten, upload foto, bikin reels kalau sempet, bikin reels gitu-gitu. Itu penting juga nggak sih? Kalau ngaruh ya? Kalau menurutku sih harusnya penting sih. Penting sih, soalnya kan kalau kontennya kita bagus kan cakupan viewersnya banyak kan. Oh iya. Viewersnya banyak, otomatis minimal adalah yang kecantolon calon-calon klien yang followerku mentok segitu aja Om. Susah sih kalau follower tuh kalau follower susah. Tapi itu bisa, maksudnya dengan adanya konten gitu kan makin viewersnya banyak dari seluruh Indonesia lah ya. Itu pasti tetap ada lah yang follow gitu. Tapi kita kan kembali lagi ya, maksudnya kita ini kan bukan konten kreator kan, kita kan fotografer. Iya, fotografer. Jadi intinya emang harus ada yang deal gitu loh, maksudnya harus ada yang kita jadiin job. Iya. Apa mungkin keterusan jadi konten kreator? Bisa juga. Tapi ya penting juga ya buat pencitraan ya kira-kira. Penting sih, pencitraan penting. diri gitu ya buat. Menurutku penting sih. Ada kita ini harus idealis, harus kayak gini. Kita nunjukin di konten itu kalau kita itu orangnya kayak gini. Itu penting nggak sih? Misalnya branding. Ya branding, membranding diri yang kayak gimana? Diri sendiri. Ya itu bagus sih. Ya itu dah. Intinya kalau kita bikin reels kan untuk mencakup lebih banyak
viewers lah, calon-calon Viewer, inilah ya. Makin kita rame gitu, ya Makin viral, makin viral, ya siapa tahu ada yang nyantol kan, gitu. kliennya, gitu sih. Tapi itu pun kalau fotografer kan kita ini kadang apa ya, nggak sempet lah. Iya nggak sempet lah. Nggak sempet. Kayak mumet banget kalau di lapor kita mikirin mood board itu aja udah mumet Nggak banget mumet, kayaknya. makanya. Capek, Capek, apalagi udah bikin ngejob. harus ada orang yang bikin Yang gitu bantu, kan. ya, yang benar-benar. bantu gitu kan. Itu dah. Itu kalau sendiri kerja ya nyempetin itu ya bakal susah banget, tapi harus ya. Tapi mau nggak mau sih. Mau nggak mau harus kita iya. ngikutin algoritma dari Algoritma IG, dari dari YouTube TikTok. itu sendiri ya. Bener. Penting ya. Kalau menurutku sih ya, kalau nggak sempet ya kita rutin posting aja lah, Posting. posting foto. Ya. Bikin reels itu juga perlu tenaga, no? Iya, waktu dan perlu tenaga. waktu. Dari perkembangan teknologi itu sendiri, dari kamera ini misalnya ada keluaran terbaru, itu Ya, apa ya. kita harus ngikutin atau gimana sih? Kalau dari segi kebutuhan ya, kebutuhan Ya, dari ya. fotografi itu sendiri. Kalau teknologinya emang kita harus ngikutin sih, tapi kan nggak harus wajib beli lah. Kalau untuk kameranya, ya kita yang dibutuhkan aja lah. Sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan gini lah. aja ya nggak? Jadi nggak perlu harus overkill gitu ya. Kadang kan kita ke fotografer itu yang penting penampilan sesama fotografer. Wah, ini bawaannya Ngeri ya. ngeri ini bawaannya. Tapi hasilnya Ya. tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Mendingan inilah, mendingan kita low profile. Iya, low profile ya. Low profile. Kasih gini dong, apa pesan-pesan buat pemula fotografer itu kayak gimana biar mereka punya kepercayaan diri buat memulai full time di bisnis fotografer. Iya. Apa yang kita punya itu dimaksimalkan aja lah. Gitu. Mau itu kalian punya full frame atau punya APS-C, ya yang penting itu bukan masalah gear-nya lah, yang penting taste-nya, apa namanya, insting Fotografi. instingnya itu sih kalau menurutku. Jadi jangan moto waktu dia pas posenya lagi jelek, pas gitu, itu tuh ngefek Ya sih. itu mau pakai full frame, mau pakai medium format juga kalau lagi ada lagi nggak sesuai momen ya, tetap benar. aja hasilnya Tetap aja jelek ya. Makanya menurutku yang penting itu sih, mengambil momennya itu aja. Apapun gearnya yang dipunya, ya udah maksimalkan aja. Maksimal. Sambil Percaya diri aja. pede aja, sambil nabung kan, sambil dikit-dikit mau upgrade ya bebas gitulah. Terus paling nyiapin mental juga, ketemu orang. Kadang-kadang ini fotografer yang baru-baru tuh kadang dia pasti ngajak temen kan, kalau untuk ngejob itu loh. Tahu sih, soalnya aku dari dulu kan gitu. Teman-teman mesti ngajak, nggak mau sendiri soalnya takut gini. Kalau aku gas, mau sendirian nih, berangkat. Nah, tapi malah itu ini bikin latih mental lah. Mental. Jadi ketemu klien meskipun sendiri ya udah biasa aja. Ya itu, jadi kalian harus tetap percaya diri aja. Mau kalian gearnya apa, mau kalian, yang penting skill foto, dilihat dari hasil, cara berkomunikasi kalian dengan klien, cara direct kalian dengan klien itu penting banget. Jadi nggak sekedar fotografi itu, bisnis fotografi itu nggak sekedar gear aja ya. Kalian itu mungkin sesuai dengan inilah ya, pengalaman kan, pengalaman terus gear gitu kan, gearnya apa. Tapi yang penting ini aja dulu lah, pengalaman dulu lah. Kalian dihargainya seberapa, misalnya dengan hasil fotoku gini, setelah sesi foto dia bakalan, oh kok ternyata fotonya gini, dia bakalan seneng apa bakalan rugi ngeluarin duit segitu. Oh worth it, oke mas makasih ya gini gitu. Kalau itu berarti mereka udah oke. Kecuali kita misalnya di awal udah kita pasang harga di atas kemampuan kita kan. Kan kadang sekarang gitu, kadang ada fotografer itu emang idealis kan, maksudnya oke, aku harus mahal nih, aku harus mahal, tapi hasil fotomu nggak sampai ke level itu gitu loh. Ya, Itu ya, kan klienmu pasti komplain. ya, tidak sesuai Nggak ekspektasi. sesuai Ya. ekspektasi. Dengan harga segitu, kamu udah harganya selevel sama yang bagus lah ya, yang profesional. Tapi hasil fotomu, portfoliomu nggak kayak gitu, susah lah. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Menurutku sih sesuaikan aja lah. Kalau kamu masih pemula, ya kira-kira hargamu berapa yang kamu senang, klien juga seneng. Udah fair. Ya. Ya dalam setiap bisnis kan pasti ada aja lah. Misalnya Nishike, ya kan, Indomaret lah ya, sebelahnya Warung Madura gitu kan.
harganya juga Beda ya. beda. Beda pasarnya ya. Beda pasar. Pasarnya ini ngecer, ini segini harganya ini ngecer. dapat AC satunya. Oh iya. Nah, kan? Yang satu dapat Dapat AC. ini, ya, gitu. ya, benar. Gitu. Dari servisnya juga kan. Ya. Jadi semua itu ada marketnya sih. Ada market dan ada prosesnya. Ada prosesnya. juga. Tapi kalau misalnya kalau yang pemula-pemula mungkin dia murah sih ya mungkin dia masang murah. Ya itu yang jadi kendala itu. Ya, kalau dia pasang murah mungkin oke lah dia pasang murah ya. Tapi lama-lama seiring dengan berjalannya waktu kan dia capek. Maksudnya Ya. dengan seiring dia mungkin nambah pengalaman, mungkin makin bagus fotonya. Bagus makin bagus mahal. fotonya. Itu udah berproses Makin mahal, jadinya ya. berproses. Jadi dari dia memulai sesuatu yang emang dia jam terbangnya kecil gitu dengan ya. harga segini, otomatis seiring jam terbang makin harusnya kan harusnya memang nggak mungkin lah kita udah moto udah mulai lumayan lah, nggak mungkin kita pakai harganya tetap yang itu kan, maksudnya pasti lebih capek lah kalau Ya, kita dibayar di bawah kemampuan kita kan males juga kan, capek gitu loh. Jadi kalau menurutku sih ya ini memang bisnis memang gitu sih. Ada yang memang masih baru, dia pasti masih promo lah, cari klien gitu kan. Cari celah Cari celah memang cari celah. Tapi kalau misalnya yang udah pro, yang fotonya senior itu ya udah bagus, menurutku sih worth it lah. Hotel aja. Kalau Kecuali yang itu udah dia jual murah baru kita sikat itu gitu. baru ya, kalau gitu baru sikat. Itu Tapi baru kalau sikat. kalau udah Kalau bagus emang- banget gitu nggak mungkin lah. Jadi klien kan juga, oh aku bayar mahal dia kan karena memang fotonya bagus. Iya. Gitu, kayak gitu sih. Itu jadi nggak masalah sih, semua ada marketnya lah. Kalau masang segini tapi dia nyari yang murah ya berarti kan bukan marketnya Bukan kita. marketnya dia, Ya sih. bukan. Kalau menurutku sih ya nggak usah di inilah, nggak usah terlalu Diributkan. percuma, kita juga nggak bisa ini, Nggak bisa ngatur juga kan, mau kayak gimana juga Iya, kita nggak bisa ngatur orang nggak mau bisa jualan ngatur. berapa. Kita kalau mau jual rokok lenteng Nah, itu Lenteng kan ada banyak rokok kan macam-macam. Iya, mau Nah, berapa kan nggak bisa, nggak bisa. itu. Jadi kayak misalnya ya itu masalah rokok, orang misalnya Marlboro aja dia nggak pernah komplain, oh kok kamu jualnya murah. Nggak bisa sih dalam segala hal sih itu kayaknya susah sih. Ya, jadi percuma aja ya kalau yang teriak-teriak, wah ini harga ini sekian, harga ini percuma Iya, aja. karena ya. memang Jadi buang-buang di awal tenaga. semua kita pernah di posisi itu gitu loh. Itu entah diakui apa enggak ya, pasti Ya, kita ya, pernah benar-benar. di awal kita belajar itu. Tapi seiring dengan proses, nggak mungkin lah yang udah fotonya bagus terus kameranya udah ganti yang lebih mahal, nggak mungkin dia mau ngambil yang murah-murah. Iya benar, itu dah makanya. Itu sih. Jadi kita fokus aja lah ke ini ke diri sendiri Harga lah. diri kita sendiri ya, fokus harga aja. diri lah. Ya, kalau nggak mau ya udah. Oh, iya. Kalau nggak mau ya udah, nanti ada teman saya kok yang ini. Ada teman saya. Nah, kan misalnya kita kan pasti ada, maksudnya Iya. kalau harganya kita nggak masuk, aku ada kok kalau mau sama temanku, maksudnya Temanku ya. tetap kita dapat Oh. inilah share lah. Nah, itu caranya. Commission fee. Kemudian ya pajak. Pajak. Buat pajak. Gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah, nggak usah terlalu diributin. Yang penting kita fokus ke harga diri kita sendiri Nah, aja. fokus diri sendiri aja. Kalau nggak bisa, nggak masuk ya bukan jodohnya lah. Ini dari Damana nih, Damana Pick Story. Ada nggak sih request teraneh dari klien selama foto dan kisah sedih saat moto dan sebelum moto ke lokasi itu seperti apa? Nah ini request dari klien yang aneh menurut Om itu seperti apa? Tapi masih mungkin standar lah. sama tante-tante gitu nanti di Itu tuh ditaksir. ada. Oh ada Oh, maksudnya ditaksir. ditaksir? Sama tante-tante. Oh enggak Oh, sih. nggak ada. Enggak, tapi kalau misalnya ada sih disuruh motoin itu dia bosnya apa gitu loh pokoknya, tapi sendiri sih, personal gitulah. Itu tapi dia mintanya harus tinggi, dia maksudnya Harus ngedit tinggi, ngedit slim gitu-gitu Oh sih. masih di editing aja, berarti sebatas itu aja ya, masih wajar ya. Ya nggak wajar sih. Soalnya aku sendiri kan, maksudnya prinsipku kan nggak mau terlalu ngedit sampai beda orang gitu loh. Ya beda orang. Ya. Dari Yoli nih, kalau saya bertanya gimana cara ajak model bikini, Anjir. ajak model bikin foto nude. Emang, Oh. jangan sensor tit gitu ya, jangan.
Ini dari Agus Dirmayuda ini. Gimana maksudnya nih? Gimana caranya biar bisa punya kantor di mana-mana, ngantor pagi, ngantor siang, ngantor sore. Emang kantornya gimana? Kantornya di hotel-hotel. Maksudnya kantor. Maksudnya ngejob gitu kan. Oh, ngejob. Ngejob. Oh, berarti hari ini kantornya di Ya, sini. ngejob pagi. Oh, ngejob pagi. Di Apurva, ngejob siang di Tuh Villa bisa mana. gitu ya jobnya. Gimana sih caranya? Gimana ya? Gimana caranya biar jobnya kayak gitu ya? Pagi ngantor di sini, siang ngantor di sini. Ya kalau menurutku sih gini ya, maksudnya kalau buat pemula ya, kalau ada job itu ambil aja, Ambil aja buat pemula ya. ambil terus. Oke, nggak usah lah mikirin duit dulu lah. Yang penting dapat duit kan. Ya. Yang penting dapat duit dulu. Jadi kamu kerja nggak sia-sia lah. Kamu kerja nggak sia-sia. Terus itu kayaknya nanti terakumulasi lah itu. Berarti seiring berproses itu nanti bakal level up sendiri ya nanti. Ya, semuanya pasti berproses sih. Nggak mungkin lah dari awal udah langsung rame, nggak mungkin lah. Oke, thank you Om Otogan sharingnya hari ini. Kita banyak banget nih kayaknya yang kita dapat bagi pemula yang ingin memulai bisnis di fotografer ya. Jadi mungkin sedikit ada referensi lah buat kalian. Bayangan bahwa di bisnis fotografer itu ada kendalanya, ada juga senangnya juga. Banyakan senangnya sih, kalian bisa melanglang buana kemana-mana, bisa bertemu jalan-jalan. dengan banyak orang daripada di kantor terus kan. Bukannya jelek sih di kantor, cuma ya bagus sih di kantor, nggak kepanasan kan. Ini coba kosong semua nih. udah gosong. Dulu putih. Hah? Dulu putih. Dalamnya gitu. Oh, dalamnya. Sip, gitu aja sih. Yang penting podcast kita hari ini. Thank you bagi teman-teman yang udah rela nonton podcast kita. Jangan lupa subscribe dan subscribe dan follow. Itu udah subscribe dan like. tonton. Tonton dan subscribe dan komen. Ya, kan komen ya, biar komunitas kita makin berkembang. jaya berkembang. Oke, thank you. Dah. Thank you.